Selamat bertemu di pembelajaran bimbingan konseling. Ini pertemuan yang pertama. Ibu berharap anak-anakku yang di sekolah di SMK Negeri 5 bisa mengikuti bimbingan konseling walaupun lewat daring. Hari ini kita akan membahas tentang materinya Ibu, yaitu bagaimana mengenal diri sendiri. Jadi sebelum kita kenal orang lain, maka sebaiknya kita mengenal diri kita sendiri. Kalau belajar tentang mengenal diri sendiri itu sangat mengasihkan. Yang pertama, potensi yang kita miliki itu sebenarnya banyak, tapi terkadang terhambat oleh banyak hal. Yang pertama, karena kadang-kadang mau main bola tapi lapangan sepak bola terbatas, atau ingin jadi dokter tapi orang tua tidak punya biaya untuk itu. Nah, pertanyaannya yang sekarang yang harus kalian punya, apakah yang betul-betul kalian inginkan atau hanya keterbatasan keadaan sehingga kalian tidak bisa mengenali potensi yang kalian miliki. Jadi salah satu mengenali diri sendiri itu adalah mengenali potensi yang kita miliki. Jadi untuk mengenali diri sendiri itu salah satunya adalah kenali aktivitas favorit kamu. Jadi kegiatan apa saja yang kalian sukai. Contoh kayak Ibu itu secapek apapun karena Ibu suka memasak, itu hal yang sangat menyenangkan bagi Ibu dan itu tidak membebani Ibu. Jadi kegiatan aktivitas favorit itu hal yang menyenangkan. Kita nyaman melakukannya walaupun orang lain mungkin tidak berasa berat atau bagaimana, tapi diri kita sendiri merasa nyaman melakukannya karena itu sesuatu yang favorit. Yang kedua, cari tahu kepandaian kamu. Jadi setiap orang pasti punya kelebihan, tidak mungkin tidak, dan pasti juga punya kekurangan. Jadi ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Yang utama yang harus kita kenali adalah kelebihan dan kekurangan. Kenali kelebihanmu, apa yang paling istimewa di dalam dirimu. Contoh, umpamanya secara fisik, Anda orangnya tinggi, orangnya peramah, itu suatu kelebihan walaupun hanya secara fisik. Contoh salah satu lagi, jangan bola-balik. Yang kedua, cari tahu kepandaian kamu. Sudah tadi, berikutnya yang ketiga, bertanya pada orang lain. Jadi tanyakan kepada teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, bahwa kira-kira kamu punya kelebihan apa sih? Nah, kedua, apa kekurangan kamu? Umpama suka marah-marah, gampang bad mood, gampang tersinggung, sensitif, sulit diberi saran. Nah, itu kekurangan. Tetapi apakah boleh dimiliki orang? Boleh, wajar. Tidak mungkin semua orang itu sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Tapi yang penting adalah jangan dominan buruknya daripada positifnya. Usahakan positif itu lebih terekspos ketimbang negatifnya. Berikutnya, yang keempat, kenali potensi dominanmu. Jadi setiap orang pasti kadang punya sesuatu lebih dari 3, termasuk bakat dan minatnya. Jadi pilih yang paling kamu sukai. Umpama kamu suka melukis, suka main bola, suka karate, suka memasak. Ya, keempat-empatnya itu mana yang paling dominan di dalam diri kamu. Nah, itu yang kamu harus kembangkan. Jangan takut berbeda. Jadi kadang kamu kok tidak suka ini, hanya kamu yang suka makan ini, yang lain tidak suka. Umpama dalam satu geng atau dalam satu teman bastard istilahnya, biasanya 5 orang itu biasanya ada satu yang tidak menyukai, umpamanya tidak suka makan bakso, tidak suka makan mie siram. Hanya kamu yang tidak suka makan mie siram, keempat teman kamu itu suka makan mie siram. Nah, apakah berbeda itu salah? Tidak. Berbeda itu berarti bukan salah. Tidak selalu berbeda itu salah. Tetapi tampil berbeda yang berkualitas itu baru nomor 1. Contoh lagi, orang kebanyakan takut tampil berbeda. Dia merasa orang lebih banyak mencontoh. Contoh guntingan rambut.
meniru Ronaldo, seolah-olah dia hanya meniru kan, tetapi tidak punya identitas dirinya. Alangkah lebih baik setiap orang itu punya ciri khas sendiri. Kenapa sih harus ikut-ikutan orang? Kan sesuatu yang baik, terlihat baik, belum tentu baik untuk diri kita. Itu yang nomor satu. Yang kedua, pakai acara kasih lubang-lubang telinga. Mungkin menurut artis-artis yang lain itu pas, tapi belum tentu baik untuk Anda. Apalagi kalau Anda punya cita-cita jadi polisi, jadi tentara, atau kerja di suatu instansi, yang jelas tidak boleh kalau ada tindik di telinga. Jadi ketika Anda berbuat, ketika Anda memutuskan sesuatu, pikirkan dampak yang bisa, resiko yang akan Anda tanggung di kemudian hari. Jadi berbeda itu tidak salah, tetapi meniru itu juga tidak salah. Yang salah adalah melakukan hal-hal yang berbeda tetapi merugikan diri sendiri. Berikutnya yang keenam, menghargai diri sendiri. Contoh bagaimana sih ibu menghargai diri sendiri? Contohnya mandi itu, kalau Anda mandi pagi, apalagi laki-laki nih, malas sekali mandi pagi. Anda mandi pagi itu salah satunya adalah menghargai diri sendiri, ya kan? Yang kedua, Anda melakukan ibadah, itu juga salah satunya adalah menghargai diri sendiri. Yang ketiga, Anda mampu mentoleransi antara hati Anda, pikiran Anda lewat perbuatan. Jadi kebanyakan kita berjalan tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, lebih banyak sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang orang mau. Jadi beri kesempatan kepada diri Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, hal-hal yang Anda inginkan, harapkan, bukan yang orang harapkan, bukan yang orang nilai, dan jangan meniru sesuatu hal yang itu tidak pantas untuk ditiru. Nah, ibu, yang mana sih yang pantas itu? Nah, yang pantas itu ya bergaul, bergaya, bermode, berapapun sesuai dengan usia kalian, sesuai dengan pekerjaan kalian, sesuai dengan keadaan kalian sekarang. Kalau anak sekolah sekarang statusnya apa nak? Pelajar kan? Siswa. Siswa harus berpenampilan seperti apa? Siswa itu seharusnya berpenampilan rapi, ya kan? Orang terpelajar. Anda bukan artis, jadi jangan ikut-ikutan artis. Anda bukan seorang penyanyi, anak funk, karena Anda adalah seorang pelajar. Jadi berbicaralah, bertutur kata, bergaya sesuai dengan apa yang profesi Anda sekarang. Ya, kita lanjut. Kalau Anda sudah menulis 2 atau 3 kelebihan dan kekurangan Anda, tidak perlu dibacakan, cukup Anda lihat saja. Kira-kira ketika saya punya kelebihan, apa yang harus saya lakukan? Nah, kelebihan itu adalah merupakan kekuatan Anda untuk menuju kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ibu kalau dengan kekurangan? Nah, kekurangan itu menjadi introspeksi diri untuk lebih meningkatkan diri menjadi lebih baik. Tidak bisa dihilangkan, tetapi minimal kekurangan itu dikurangi kadarnya. Contoh umpamanya kekurangan Anda 80%. Nah, bagaimana caranya sehingga kekurangan itu menjadi 40%? Dengan cara yaitu positifnya ada di diri kamu itu yang dikembangkan. Lewat apa? Kenali diri kamu sendiri. Nah, cara mengenali diri sendiri itu tadi salah satunya adalah kenali kekurangan kamu dan kenali kelebihan yang kamu punya. Jangan marah ketika dikritik orang, jangan marah ketika orang mencemooh kekurangan kamu, tetapi jadikan itu sebagai introspeksi diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selanjutnya, setelah Anda pahami apa kelebihan Anda dan kekurangan Anda, lihat kira-kira kelebihan saya di mana ya. Umpama contoh, Anda suka sekali berbicara, suka cerita sana sini. Daripada itu Anda jadi tukang Carlota, alangkah lebih baik tukang Carlota itu juga kelebihan loh. Kalau kita alihkan ke hal yang positif, contoh
Anda suka sekali berbicara dari satu tempat ke tempat lain, bisa Anda menjadikan itu Anda sebagai seorang penyiar, reporter umpamanya, pembawa acara dan sebagainya. Jadi kadang kekurangan itu sebenarnya adalah kelebihan, tetapi kekurangan itu entah tidak tahu wadahnya kemana, maka itu menjadi suatu hambatan. Jadi kelebihan berbicara istilahnya akan menjadi keburukan ketika tidak ada tempat yang sesuai dengan porsinya. Jadi akhirnya jadi apa? Jadi tukang Carlota, sedikit cerita orang, kesana sini cerita orang, padahal mungkin bakatnya dia itu seperti itu. Tapi karena tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mengekspresikan kelebihannya, akhirnya menjadi negatif. Ya, demikian pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat anak-anakku, tetap beraktivitas seperti biasanya, bantu orang tua di rumah, melaksanakan sholat, mengikuti pembelajaran walaupun lewat daring. Selalu semangat, selalu ceria, apapun yang terjadi, waktu dan masalah tetap terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana Anda tetap bisa survival, tetap bisa mengaktualisasikan diri, dan tetap bisa menuju cita-cita Anda dalam situasi walaupun sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.